Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala at-taqwa khairan zad wa amarna an natazawwada biha liyaumil ma'ad. أشهد أن لا إله إلا الله أكبر الجواد الكريم للعباد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الموصوف بمكارم الأخلاق وعابد العباد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد wa ala alihi wa ashabihil amjan. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pimpinan daripada Masjid Jami' Riyadhul Abidin Akhil Aziz Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Zarkasi bin Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Hajj Ahmad Sanusi bin Kiai Haji Mursyahid beserta seluruh pengurus yang ada, para alim ulama, para asatiz, hadirin wal hadirat yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi mahabbah dan takzim saya untuk yang hadir malam hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dengan izin dan nikmat Allah malam hari ini kita bisa meluangkan waktu, mengikhlaskan hati, melangkahkan kaki menuju baitun min buyutillah, namanya Masjid Jami' Riyadhul Abidin, Raudhah min Riyadhil Jannah, namanya majlis taklim malam Senin. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita yang wajib juga yang sunnah, termasuk sholat maghrib yang baru saja kita dirikan, kajian ataupun acara Isra Mi'raj malam hari ini yang kita ikuti, dan sholat isya yang akan kita dirikan nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam teriring selalu keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat, juga seluruh pengikutnya yang tetap setia hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya dikasih judul malam hari ini Hikmah Isra dan Mi'raj. Insya Allah sama, artinya sama, tetap kita taklim, tetap kita ngaji, tetap kita belajar. Makanya tetap kita niat i'tikaf dan niat taklim agar pahala kita enggak kurang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kehilangan dua orang yang beliau cintai. Yang pertama Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, yang beliau sangat mensupport dakwah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terbukti semenjak beliau menikah dan jadi istri baginda Rasul, segala aktivitas bisnis dan perdagangannya beliau tinggalkan dan beliau serahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah paman beliau, ayah daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang bernama Abu Talib. Beliau pun walaupun mohon maaf nggak ada niatan yang lain, belum mempercayai risalah dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Abu Talib sangat sayang banget sama baginda Rasul, melebihi sayangnya beliau kepada anak-anak kandung beliau. Dua orang yang beliau sangat cintai dan sangat menopang mendukung dakwah beliau meninggal dunia. Maka saat itu disebut namanya Amul Huzni, tahun kesedihan. Ketika sedih seperti itu, melihat keadaan keponakannya, Abu Lahab bilang sama baginda Rasul, wahai Muhammad, tenang dah, jangan sedih gitu. Walaupun Abu Talib sudah meninggal dunia, aku akan menggantikan posisi Abu Talib untuk dirimu.
Aku akan jaga kamu, aku pelihara kamu dari sentuhan-sentuhan orang kafir Quraisy. Tenang dah baginda Rasul. Kafir Quraisy bingung nih. Waduh, Abu Lahab gitu. Ya kan, jagain baginda Rasul. Terus didatangi rumah Abu Lahab sampai Abu Lahab akhirnya berubah lagi memusuhi baginda Rasul. Akhirnya baginda Rasul berangkat. Ya kan, beliau ke Taif untuk dakwah ditemani oleh Sayyidina Zaid bin Haris. Sampai di Taif tidak sebagaimana harapan beliau. Beliau ditimpuk, disambitin berdarah-darah. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa perjalanan Isra dan Mi'raj. Nah, dari sini hadirin wal hadirat rahimakumullah dapat kita ambil hikmah alias pelajaran. Kalau memang kita sedang punya masalah yang mengundang kesedihan, jangan jalan-jalan. Jangan jalan yang cuma nyari kesenangan badan tapi nggak mendapatkan ketenangan hati. Nah, ini Allah ngajak dan ngundang baginda Rasul untuk Isra dan Mi'raj. Itu juga hiburan dari Allah buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita punya masalah cenderung sedih, ya, jalan-jalan yang mengandung ibadah menjadikan hati kita lebih tenang ketimbang sebelum-sebelumnya. Itu hikmah yang tersirat dari undangan Allah untuk baginda Rasul melaksanakan Isra dan Mi'raj. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisrakan baginda Rasul pada malam hari dengan roh dan jasad. Bukan cuman rohnya doang. Kalau rohnya doang itu kayak orang ngimpi jadinya. Jadi roh ame jasad. Dan Isra ini adalah perjalanan baginda Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebelum beliau berangkat, beliau dibedah dulu oleh malaikat Jibril. Dada beliau dibersihkan apa yang perlu dibersihkan. Setelah selesai dirapatkan kembali. Apa hikmahnya syukran? Hikmahnya adalah setiap kita mau ibadah, bersihkan hati kita dari penyakit yang berbahaya. Baru ibadah kita totalitas. Baru ibadah kita punya pengaruh. Baru ibadah kita punya athar, alias bawa kita ke keadaan yang lebih baik dari yang sudah baik. Maaf, contoh karena Isra Mi'raj, berapa banyak orang yang mendirikan sholat lagunya nggak berubah? Benar? Nggak berubah. Sholatnya sama sama kita 17 rakaat. Subuh 2 rakaat, Zuhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat, Maghrib 3 rakaat, Isya 4 rakaat. Tapi lagunya nggak berubah. Tuh. Ya, lagunya nggak berubah. Mestinya kan berubah. Kok berubah syukran? Iya, karena kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu tangganya orang mukmin laki perempuan untuk dapat rahmat Allah, untuk dapat ampunan Allah, surga dan ridha Allah. Mi'raj. Tuh. Naik makomnya, levelnya lebih tinggi ketimbang sebelumnya. Nah, kalau orang sholat lagunya nggak berubah bagaimana? Ya, bersihin dulu. Makanya mau sholat, mau baca Quran, mau hadir majelis talim dan seterusnya, pakai hati dan hatinya bersih. Cakep dah. Gitu. Cakep. Gitu. Dibedah, dibersihkan. Gitu kan, oleh malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Bertolaklah baginda Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan kendaraan yang Allah sediakan namanya buraq. Buraq itu al-barku. Barku itu kilat. Kalau bahasa kita, sekali melangkah ini buraq nggak kelihatan mata udah. Saking kencengnya. Sampai mana? Sampai Masjidil Aqsa Palestina. Sampai di situ baginda Rasul turun, lalu melaksanakan sholat
2 rakaat ditemani oleh malaikat Jibril. Selesai sholat ditawari 2 minuman oleh malaikat Jibril. Kalau bahasa kita, wahai Muhammad, iya minum dan nih pilih, ada susu, ada khamr, gitu. Lalu baginda Rasul milih susu. Kata malaikat Jibril, pimpinan malaikat, tepat wahai Muhammad, kalau kamu pilih ini khamar, niscaya kamu akan sesat dan umatmu pun sesat. Ternyata di pilihan baginda Rasul adalah susu. Susu aja. Sekarang kita lihat dah, narkoba kayak bagaimana semaraknya dan suburnya. Padahal udah jelas-jelas banget itu. Ya, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kalaulah satu medan rumput itu keketelan, ketetesan khamr 1 tetes, niscaya aku tidak akan mengembalakan kambing di situ. Setetes. Kalau kita lain, kita umum nih, bukan di sini. Kita kan dikit sukron sebagai entertain, nemenin tamu, nggak ampe mabok, Insya Allah saya udah sampaikan di majelis kita, kalau orang muslim mau laki mau perempuan mengkonsumsi khamar nggak ampe mabok, mohon maaf kalau kurang sopan, 40 kali disetubuhi sama setan. Itu ancamannya. Kan alasannya begitu, nggak sampai mabok kita, kecuali mabok kali. Kan kata begitu, ma'askara katsiruhu faqaliluhu haramun. Apapun yang memabukkan dikit banyaknya haram. Kadang-kadang kita pakai takaran jumlah, kalau dikit nggak apa-apa kali. Tuh, gitu. Selesai sampai di Masjidil Aqsa, beliau berangkat. Gitu, sampai Sidratul Muntaha. Kenapa sampai Sidratul Muntaha? Karena saat itu memang malaikat Jibril nemenin beliau sampai di situ. Karena setelahnya baginda Rasul berangkat sendiri. Nah, sebelum kita melanjut ke sono, ketika Isra itu Allah memperlihatkan kepada baginda Rasul tanda-tanda sebagian kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya baginda Rasul lihat orang lagi manen padi. Habis manen, panen lagi, tumbuh lagi, panen lagi, panen lagi, panen lagi. Kata baginda Rasul, wahai Jibril, iya ya Muhammad, ada apa? Itu siapa? Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, itu perumpamaan umatmu, umat Islam yang rajin sedekah tapi ikhlas, nggak bakalan habis harta bendanya, bakal nambah. Kan begitu, bighairi hisabin, tanpa batas. Tapi maaf dah, kita doyanan jajan ketimbang sedekah. Maaf nih, kita demenan beli baju, ame beli pakaian, beli sepatu, beli kendaraan ketimbang sedekah. Padahal duit kita banyak, harta kita ada, tanah kita lebar, kontrakan kita berjajar. Demenan jajan, demenan penampilan bagus ketimbang punya celengan di akhirat. Kan gitu kata Rasulullah, setiap pagi Allah turunkan 2 malaikat. Yang satu berdoa, kata baginda Rasul, Allahumma munfiqan khalafa. Ya Allah, tolong berikan ganti untuk orang yang sedekah dari hartanya yang halal, ikhlas lillahi ta'ala, ganti yang terbaik ya Rabb. Gitu, setiap kita sedekah. Maka di satu talim ibu-ibu saya nanya waktu hari Sabtu kemarin, Bu, iya, kemarin nih Jumat, saya bilang gitu, ibu sedekah gak? Sedekah syukran, benar, alhamdulillah. Emang apa syukron? Sebab apa yang kita makan, maaf ya, keluar dari belakang. Apa yang kita pakai usang, apa yang kita sedekahkan berkembang. Jalan lagi baginda Rasul, ngendus aroma satu kubur yang wangi banget. Baginda Rasul nanya, wahai Jibril, iya ya Muhammad, ada apa? Kuburan siapa tuh wangi banget? Apa kata malaikat Jibril? Itu kuburan Masyitah, kuburan tukang sisir putrinya Firaun.
gitu. Dia walaupun tinggal di kerajaan Fir'aun, di keluarga besar Fir'aun, tapi dia nggak mau ikut apa yang dilakukan oleh Fir'aun. Hatta beliau dan keluarganya, kata malaikat Jibril, disiksa oleh Fir'aun, direbus di kuali besar, mati. Ini juga contoh buat kita umat Islam, dimanapun kita bertempat, upayakan jangan terkontaminasi dengan keadaan. Kayak ikan di laut, seberapa lama pun ikan di laut, jilat dah dagingnya nggak asin. Kalau kita rasa asin tuh air lautnya. Beda kalau ikan udah mati, dikasih garam, ada rasanya. Maksudnya apa, Zukron? Kalau hati manusia muslim mati, dia gampang terpengaruh. Makanya Islam itu umatnya mati cuma sekali, nggak pernah dua kali. Orang kafir dua kali, kita muslim cuma sekali. Kapan? Ketika tiba ajal kita. Tapi ketika hidup begini belum mati. Namun kalau ada, maaf, na'udzubillah, umat Islam yang hatinya mati, berarti dia mudah terpengaruh oleh keadaan. Dia nggak berusaha ngidupin hatinya, dia nggak berusaha perhatian sama hatinya. Padahal itulah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kunci sukses manusia. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Besok pada hari di padang mahsyar yang gak ada manfaat banyak harta, banyak anak turunan, kecuali yang datang kepada Allah hatinya salim, bening, jernih, bebas dari penyakit. Bukan penyakit medis nih, penyakit menurut pandangan agama, riyaknya, takaburnya, sum'ahnya gitu, ujubnya, dengkinya gitu, irinya, hasadnya, itu penyakit hati. Jadi Mas Sito itu nggak terpengaruh, dan beliau meninggal memang sangat menyedihkan, cuman tempatnya jelas di surganya Allah. Jalan lagi baginda Rasul, ngelihat orang lagi mukulin paleknya. Ini kita sampai jam berapa sih? Bukan main, kering nasi kuning nom, bukan kerupuk ulat urusannya. Saya benar ya, maaf ya, saya kebawa rasa saya sama Kiai Saroni, benar. Makanya dari tadi saya, ya Rob, itu lagi pas lihat Bang Miun bawa ini, sedih dah saya, benar. Maaf kalau bahasa saya kurang ini. Jadi gini, kita lanjutkan. Jadi baginda Rasul lihat lagi tuh, ya, ada orang lagi mukulin kepalanya dengan palu. Setiap dipukul hancur, jadi lagi pukul hancur, sambil jerit tuh. Kata baginda Rasul, Jibril, iya, itu siapa yang lagi mukulin paleknya dengan palu, setiap dipukul hancur jadi lagi, pukul hancur jadi lagi, dan dia sambil jerit dengan sekeceng-keceng jeritan. Apa kata malaikat Jibril? Itu, wahai Muhammad, perumpamaan umatmu yang gak mau sujud sama Allah. Maaf nih, kita diperintahkan oleh Allah 34 kali sujud dalam sehari. Dan sujud bukan sekedar ngentuk. Sujud yang benar adalah mate melek, jidat kebuke, tekan, beratin. Disitulah minta yang banyak, kata baginda, karena disitulah tempat kita paling dekat banget sama Allah. Orang lain lagi kentuk angkat migren, kan gitu. Sebab semburan darah dari jantung ngarah ke kepala, baru mau sampai ente angkat, sakit jadinya. Sujud, tekan tuh. Makanya kalau ada orang sholat begitu tuh, untuk angkat, namanya pencuri sholat. Dia nggak memberikan hak sujud secara penuh. Maka maklum sholatnya begitu jadinya. Itu hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan lagi sampai dah baginda Rasul ke masjid di Al-Aqsa di Palestina. Turun dari Borak, berangkat dah ditemenin sama malaikat Jibril, terus jumpa terus langit pertama, langit terus sampai Sidratil Muntaha. Sampai Sidratil Muntaha, kata baginda Rasul, Jibril, ayo ikut. Kata malaikat Jibril, enggak wahai Muhammad, ikut temenin saya, jangan tinggal saya sendirian. Ikut. Enggak wahai Muhammad,
aku nggak mampu. Kalau aku paksakan untuk ikut kamu, aku hancur. Jadi cuman baginda Rasul doang. Sebelum baginda Rasul dan setelah baginda Rasul nggak ada judulnya Isra dan Mi'raj, nggak ada. Cuman baginda Rasul doang. Sampai dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan sholat sehari 50 waktu. Beliau turun, selesai dapat perintah dari Allah, beliau turun sampai di langit yang keenam, jumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Kata Nabi Musa, wahai Muhammad, iya siap laksanakan. Ada apa wahai Nabi Musa? Ente dapat apaan dari Allah Subhanahu wa taala perintah? Aku dapat perintah dan untuk umatku 50 waktu sholat sehari semalam. Kata Nabi Musa, minta kurangin dah, nggak kuat umatmu 50 waktu sehari semalam. Berangkat baginda Rasul. Singkat cerita sampai 9 kali bolak-balik tuh. Sisanya tinggal 5. Gitu. Sehari semalam. Masih diminta sama Nabi Musa, minta lagi dah kekurangan sama Allah. Apa kata baginda Rasul? Malu ah. Minta mulu gitu istilahnya. Ya kan? 5 insya Allah dah. Tapi memang ternyata orang yang nggak pakai iman memandang perintah sholat, dia main-mainin tuh sholat. Dia buat sesuai dengan maunya dia. Kapan dia mau sholat, dia sholat. Jadi nggak tentu waktunya. Padahal kata Allah, inna sholata kanat alal mu'minina kitabam. Sesungguhnya ibadah sholat itu udah ditentuin waktunya sama Allah. Dalam kitab Safinatun Najah fi Usuluddin wal Fiqh, itu dari zuhur sampai subuh ada tuh. Kayak ayahanda Walid almarhum al-maghfurah Ustaz Haji Ahmad Sanusi bin Kiai Haji Mursahin. Itu kan kalau khususnya Jumat beliau mandang langit dulu tuh. Gitu. Ya. Jadi biar bersesuaian gitu dengan petunjuk yang ada di kitab-kitab yang ada, bukan lihat hanya jamnya doang. Kayak gitu. Jadi kalau orang, menurut Gus Baha dauh beliau, kalau orang ninggalin sholat lalu dia sholat di luar waktunya, dengan lihat begini nggak ada kodok sholat. Gus Baha, emang ngapa Gus? Kok nggak ada kodok sholat? Sebab kalau dia sholat di luar waktu, berarti bukan pada waktunya, nggak diperintahkan Allah begitu. Cuman gitu kata dauhnya Gus Baha, Kiai Haji Bahauddin bin Kiai Haji Nur Salim. Rasulullah pernah sekali waktu habis perang sama sahabat, belum artinya malam nih, kata baginda Rasul, wahai Bilal, iya gitu. Kita lelah nih kalau bahasa kita, iya kita tidur dah. Iya Rasulullah tidur dah. Aneh nggak tidur, aneh jaga. Kata Bilal. Baginda Rasul tidur sama para sahabat, dia tidur juga. Bablas jadinya, yang bangunin sinar matahari. Kaget Rasulullah. Bilal bagaimana sini ceritanya? Katanya ente kaget tidur, kita belum sholat subuh nih. Akhirnya beliau wudhu bersama para sahabat lalu sholat. Disitulah baru yang namanya ada kodok sholat. Bagi laki-laki harus ada. Tuh. Coba-coba ente kaget kodok, ribet di kuburan besok. Kalau perempuan iya. Kata Sayyidina Aisyah, hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah, kunna nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Kami kaum wanita muslimah diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengqadha puasa, tapi kami perempuan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Artinya, maksudnya bagi perempuan yang menstruasi, gitu, perempuan yang nipas kan nggak boleh sholat, haram. Kodok juga nggak boleh, sebab kalau seandainya diperintahkan untuk kodok banyak banget itu, minimal paling nggak 6-7 hari. Lihat perempuan atau aja dia ogah. Iya bu, iya bu, ogah kalau buat ibadah. Kalau jalan-jalan ngayap kemana dah, ya kan? Lagi mampir ke toko emas, jingkrap ibu-ibu kan gitu. Nah, karena memang perempuan ada halangan, beliau itu untuk saat menstruasi sebanyak waktu yang ada atau nipas nggak wajib sholat, bahkan mengkodonya pun haram tuh. Tapi kalau lain dari sebab itu tetap harus kodok. Contoh,
perempuan menstruasi 7 hari. Di hari ke-7 waktu zohor jam 1-an udah nggak ada garis-garis ya Bu. Tuh dilongokin, maaf ya kalau kurang sopan, celana dalamnya oh nggak ada, atau pembalut oh udah nggak ada, berarti udah selesai nih, udah berhenti mandi, main HP, mati sul khotimah Bu, asli itu. Dan malaikat rahmat nggak masuk ke rumah ibu. Sukron jangan asal. Aneh nggak asal karena ibu kotor, dan kotornya ibu udah selesai, tapi nggak boleh langsung mandi, berarti ada kotoran di rumah ibu. Malaikat rahmat nggak masuk. Tapi kalau makhluk halus masuk. Berubah nih bahasanya, makhluk halus masuk gitu. Emang apa? Didemen sama yang kotor-kotor tuh, itu mandi tuh. Dan dianjurkan untuk misalkan mandinya asar, dianjurkan untuk mengkodok zohor. Kan haram sukron, bener. Ikhtiyaton, langkah hati-hati. Kalau di mandinya saat selesai masih bisa sholat zohor, di mandinya asar. Tuh. Ini hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, salat-salat yang ada 17 rakaat 5 waktu dari subuh sampai isya, dan salat pertengahan. Kebanyakan ulama menafsirkan wusta ini adalah salat asar. Wa qumu lillahi qanitin. Dirikanlah oleh kalian, kata Allah, wahai hamba-hambaku, akan ibadah solat ini lillah, tuh, hanya untuk Allah, qanitin, dengan penuh ketundukan. Artinya ketundukan, emang kita terima nih perintah solat dari Allah, bukan beban, bukan bikin ribet, bukan sempit gerak, emang ini judulnya peluang dari Allah gitu. Jadi kita nikmatin banget tuh ibadah solat. Makanya kalau ada umat Islam mau laki ke mau perempuan sholatnya buru-buru, dijamin nih hatinya nggak tenang, dijamin hidupnya berantakan gitu. Karena jaminan Allah disia-siakan sama dia. Apa itu syukran? Sholat. Kalau kita benerin sholat, kita jaga sholat, Allah jamin hidup kita. Apa iya syukran? Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man hafaza ala salati akramahullahu bi khamsi khasalin. Barang siapa dari kita umat Islam menjaga ibadah salat gitu. Nih saya ulangi lagi, menjaga salat itu bukan cuma dari takbiratul ihram sampai salam. Dari pipis kita. Berapa banyak laki-laki pipis nih, mohon maaf nih, pipis dia nih, pipis, odek masukin. Nanti tanya sama Bang Rahmat, masukin mana? Masukin ke dalam Bang Rahmat, mana odek-odek doang tuh, atau diplepetin di tembok tuh. Iya tuh, kadang-kadang mohon maaf ya, maaf kalau kurang sopan, fikih nih harus jelas memang. Palenya itu, helmnya itu kadang kena jatuh, yang diplepetin di tembok tuh, di dosa tuh, kecuali dia pakai tisu. Udah nggak tahan, buka pintu mobil, minggir kiri, ya kan? Kemudian dibuka tangan, nah, udah pipis, diginiin nih, tuh, tisunya nih, dipetel, megangnya tangan kiri, gini ini, mama bibir kemaluannya, tuh, kan nyedot airnya, buang, ambil lagi tisu giniin, sampai diginiin, bibir kemaluannya nggak ada airnya, bersih, tuh, baru pakai. Nanti ada air, istinjain, ente nggak dosa jadinya. Ini hadirin ya, jaga itu dari situ sampai salam kita. Kok sampai salam syukron? Tadi sholat itu adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Bila kita sholat sendiri, bila kita jadi makmum, bila kita gitu ya jadi imam, tetap salam tuh harus benar. Cobek-cobek tapi jangan dicobek. Kalau imam, assalamualaikum warahmatullah,
Saya secara pribadi mufarokoh, memisahkan diri. Kenapa syukron? Kok itu memisahkan diri? Imamnya ngucapnya Assalamualaikum warahmatullah. Salahnya di mana syukron? Dia nggak ada alif, nggak ada lam, bukan assalamualaikum, tapi salamualaikum. Saya pisah. Tuh, saya niat memisahkan diri udah dalam hati, saya nggak ikut. Kalau saya ikut, habis saya sholatnya, ya kan, berantakan, nggak sah. Emang apa? Salam itu termasuk rukun ucapan. Yang namanya rukun ucapan harus benar ngucapnya, nggak boleh kurang hurufnya, dan harus kedengaran oleh telinga kita. Tuh namanya ngaji. Nih kakek datang awal pojok, nggak demen banget sama guru meninggal aja sesugukan kayak orang bener. Bikin status. Saya ngomong apa adeknya? Bikin status tuh kata Bang Adi. Sesugukan kayak orang bener, kayak orang lempeng, kayak cinta banget sama guru. Nah guru ngajarin tadi pojokan. Ngapain? Main HP ngapain? Percuma ente datang ke majelis. Dekat. Kan begitu. Hadis awal di kitab Al-Wafi, juga kitab yang lain kan gitu, pas nada rukbataihi ila rukbataihi wa wadda'a kaffai al-fakhidai gitu kan, faqala ya Muhammadu. Ini hadis menceritakan tentang seorang laki-laki yang tiba-tiba datang ke arah baginda Rasul, yang saat itu baginda Rasul lagi kumpul sama para sahabat. Hadis ini yang menyampaikan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Laki-laki ini merapatkan dengkulnya ke dengkul Rasulullah. Kalau merapatkan kira-kira ada jarak nggak? Ada. Saya ke Bang Rahmat, saya ke Ustadz Zarkasi, saya ke Ustadz Sakarudin. Mana jauhan? Jauhan saya ke Bang Rahmat, jauhan saya ke Ustadz Zarkasi, saya lebih dekat ke Ustadz Sakarudin, kan gitu. Nah kalau dengkulnya nempel, bagaimana dah? Top banget nih kakek sih, demen banget jauh. Gitu dah, foto dah sama guru, bangga banget foto doang saudara. Ilmunya pakai, akhlaknya contoh, foto doang. Maulid sono bagiin berkat ke depan. Gregetan dah saya. Iya benar dah, maaf ya, saya masih ke bawah sedih sama Kesaroni. Bukan saya lebay, enggak dah. Saya masih terngiang-ngiang banget gitu candaan sama beliau, kumpul sama beliau gitu, di samping beliau, sedih gitu. Beneran. Ini kalau ada orang muslim cuman ngaku-ngaku doang, ya percuma dah. Gitu. Kita harus punya rasa bagaimana sama guru kita gitu. Sebab beliau itu kagak ada. Berapa banyak orang yang merasa kehilangan dan menanti orang kayak beliau. Nggak ada saudara. Susah, 50 tahun belum ketemu. Tapi kalau RT, RW, lurah, bupati, wali kota, camat, gubernur, presiden belum mati orang tungguin. Orang tungguin. Cepetan apa turun, cepetan turun. Gitu. Tapi kalau ulama wafat belum ada pelanjutnya, ngajinya malas. Hikmah Isra Mi'raj, kita jaga sholat kita. Kalau kita jaga sholat kita, Allah jaga hidup kita, Allah jaga keluarga kita, Allah jaga akhir hidup kita, Allah kasih nikmat kubur kita, insya Allah. Tilka niyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Lil
فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نصى من كل سوء صلى وسلم ربي عليه عند الحمد وآله وصحبه عداد وش الصحب والحمد لله بالمال والثناء والحمد لله بالبدن والثناء أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله